Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Syah, NPM 2175317. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang SRWE, yaitu modul ke-10 LAN Security Concept. Oke. Tujuan modul atau modul objektif adalah yang pertama adalah LAN dengan judul modulnya adalah LAN Security Concept atau konsep keamanan LAN. Model objektif explain how vulnerabilities compromise LAN security atau menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Oke, topik title-nya ada endpoint security, access control, layer 2 security threats, MAC address, table attack, dan attack. Itu adalah tujuan topiknya, yaitu bagaimana explain how to use endpoint security to mitigate attacks, atau jelaskan menggunakan keamanan titik air untuk mengurangi serangan. Lalu explain how EAN 801 lalu independent explain to how much bla bla bla. Lanjut, kita langsung masuk ke 1.1 endpoint security atau keamanan titik akhir. Endpoint security network attack today. The news media commonly covers attack on enterprise network. Simply search the internet for personal attack to find up-to-date information on foreign attack. Most likely, simply, this attack will involve one more the following. Oke. Media berita biasanya meliput serangan pada jaringan perusahaan, enterprise network. Simply search the internet. Simpelnya cari di internet untuk serangan jaringan terbaru, latest network attack, untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Most likely, kemungkinan serangan ini, dash attack, melibatkan satu soal. Ini ada beberapa contoh, ada beberapa jenis serangan-serangan yang terjadi di dalam internet, yaitu DDoS. DDoS itu apa? Ini adalah serangan terkondisi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Yang kedua adalah data breach. This is an attack in which an organization data server to host or abuse of still. Artinya, ini adalah serangan di mana server atau host organisasi disusupi atau mencuri informasi rahasia yang bersifat rahasia di server yang akan dicuri. Nah, yang ini adalah malware. This is an attack in which an organization hosts are infected with malicious software that cause a variety of problems. For example, ransomware such as WannaCry encrypt data on host and lock access. Oke, ini adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry, encrypsi data dan host dan mengunci aksesnya hingga uang. Ini kayak ransomware kayak ini. Kita jadi petani, istilahnya jadi petani kita bajakan terus kita install, terus tiba-tiba file kita berubah terus semua file kita berubah kekunci. Kalau mau dibuka harus bayar. Biasanya bentuknya aplikasi dan PDF juga ada. Enggak ada PDF. Oke, lanjutnya. Endpoint security network security device. Perangkat keamanan jaringan, keamanan various other security device. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dan eksternal. Ini adalah beberapa perangkat yang menanggulangi atau menunjang keamanan untuk melindungi jaringan kita dari akses luar agar tidak disusupi, seperti
Ini seperti yang tadi ada serangan DDoS, data breach, dan malware. Ini adalah ada beberapa, yaitu yang pertama adalah Virtual Private Network atau VPN. Menjadikan koneksi aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik dengan jaringan perusahaan lainnya. VPN dapat diintegrasi ke dalam firewall. VPN bisa menjadikan koneksi aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik. Dia VPN menyediakan jaringan yang aman walaupun kita dari jauh gitu. Next Generation Firewall NGFW. Menjadikan infeksi, paket stateful, visibilitas dan kontrol aplikasi. Sistem ini mencegah industri generasi berikutnya NGVS, perlindungan malware lanjut AMP dan apa yang nggak tahu sih apa. Selanjutnya ada satu lagi Network Access Control atau NAC. NIC. Include Authorization and Voting (EEE) service in like enterprise. The service may be incorporated into an application that can manage access policy across a wide variety of user and device type. The Cisco Identity Service Indonesia termasuk layanan authentication, authorization, dan accounting service di perusahaan lebih besar in large enterprise, yang ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses berbagai jenis penggunaan dan perangkat Cisco. Nah, ketiga ini adalah perangkat lunak atau software yang bisa digunakan untuk melindungi, mengurangi, melindungi. Sebenarnya malware segala macam itu human error, asal klik aja. Ya, ini adalah cara 3 software yang untuk ini. Oke. Selanjutnya ada endpoint host. Endpoint adalah host yang digunakan. Terdiri dari laptop, desktop, server, dan IP telepon atau handphone, serta perangkat milik karyawan, employee. Endpoint sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berhasil dari email atau perusahaan web. Endpoint biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, anti malware, firewall berbasis host, dan endpoint ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC, perangkat AMP, alat keamanan email, ESA, dan alat keamanan. Ya, endpoint ini dalam tiga ini adalah kombinasi dari NAC, software AMP, dan ESA dan WSA adalah untuk saat ini itu paling baik untuk melindungi endpoint kita. Ya, bisa dekat di sini internet, remote user VPN, NAC, SWA. Oh, ini nih. Internet, remote user VPN klien. Ini laptop. VLC. Itu rupanya. Cisco Email Security Appliance, alat keamanan nih, email Cisco. Ini untuk alamat keamanan. Perangkat Cisco ESA device is designed terancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Cisco ESA terus diperoleh dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menemukan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan base data di seluruh dunia. Data intelijen ditarik oleh Cisco ESA sehingga menit. Inilah beberapa fungsi Cisco ESA. Oke. Ada beberapa fungsinya itu block no threat atau blokir ancaman yang diketahui, remedies against discard email with pennies, kalau bla bla bla, dan data loss.
alat keamanan untuk web Cisco. Yang pertama adalah Cisco Security Appliance atau WSA, adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis website. Ini memantau organisasi mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas website. Yang kedua adalah Cisco WSA menghubungkan pelindungan malware tingkat lanjut, visibilitas, dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan pelaporan. Cisco WSA memberikan kendali penuh atas pengguna mengakses internet. Fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, pemasaran, video, dan audio dapat diizinkan dibatasi dengan batas waktu dan lebar data atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA dapat melakukan daftar hitam URL, memindai malware, kategorinya bla 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 bla. Kita masuk ke 10.2 control access control. Control access authentication with local password dengan kata sandi lokal. Many tips authentication do information of the device and its method verification. The simple method of access authentication. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan. Dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Mode autentikasi jarak jauh yang paling sederhana adalah aplikasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, jalur VT, dan for aux. Ini adalah bentuk jarak jauh yang lebih aman. Ini adalah gambaran SSH. IP domain name xml.com, crypt kayak generasi, username admin, secret, strong, itu membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Nama pengguna kata sandi dapat diautentikasi secara lokal. The local database method some limitation. Metode lokal memiliki beberapa keterbatasan, yaitu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak dapat disekalkan. Metode ini menjadikan metode autentic fallback. Selanjutnya adalah AA komponen. A adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, dan menjadikan kerangka kerja utama framework untuk menyiapkan kontrol akses perangkat jaringan. A adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan. Authenticate apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, dan untuk mengaudit tindakan apa saja yang mereka lakukan saat mengakses jaringan akuntansi. Lokal dan berbasis server berbeda metode authentication. Yang pertama adalah local authentication. Metode menyimpan nama pengguna dari kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router Cisco. Yang kedua adalah pengguna mengautentikasi terhadap database lokal. Yang ketiga, local AA is ideal for small network. Lokal AA ini ideal untuk jaringan kecil. Jadi kalau untuk jaringan yang skalanya besar, ini tidak cocok dan tidak ideal. Yang selanjutnya adalah autentikasi AA berbasis server. Dengan metode berbasis server, router masuk server A, misalnya server A berisi nama pengguna dan kata sandi semua pengguna. Router menggunakan protokol Remote Authentication Dial-in User Service Radius atau Terminal Access Control TACACA+. Ketika ada beberapa router dan suite A berbasis server lebih tepat. Authorization. Otorisasi A bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah diautentikasi. Authorization menggunakan sekumpulan atribut menjelaskan akses pengguna jaringan. Atribut ini digunakan oleh server A. Accounting A mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau pengalihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti.
perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. A primary issue the penggunaan utama akuntansi menghubungkannya server A menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan pengguna yang dilantunkan pada perangkat seperti apa tunjukkan gambar. Ini termasuk semua exec dan perintah kompilasi dilakukan oleh pengguna. Log berisi banyak bidang data termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna saat memecahkan masalah perangkat. Ini juga memberikan bukti ketika individu melakukan tindakan jahat. Selanjutnya adalah 802.1e. The IE is published protocol. This protocol adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation dan tidak bisa untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apa yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Dengan autentikasi berbasis port ini, broker jaringan memiliki peran khusus client pro. Ini pertama adalah client subclient. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien sesuai dengan 802. Ini sebenarnya apa ya? Yang tersedia untuk perangkat beberapa kabel atau switch authentication. Switch bertindak sebagai perantara antara klien server authentication itu meminta validasi dari cloud. Authentication server memvalidasi identitas klien dan memberitahu scalar atau titik akses kabel pada klien, isikan atau isikan akses dan lainnya. Selanjutnya ancaman layer 2 security theater. Threat itu kan aman. Ini ya ancaman nih. Oke, selanjutnya layer vulnerabilitas. Recall the OSI interface to module itu 7 layer which work. Ingatlah bahwa model aplikasi OSI menjadi 7 lapisan. OSI itu dibagi menjadi 7 lapisan. Gambar ini bisa menunjukkan fungsi dari setiap lapisan dalam elemen inti. Administrator suatu jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya, jika aktor ancaman dengan akses jaringan internal menangkap bingkai lapisan kedua, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akan berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan. Jika ini kan layer 2 nih. Jika pada layer 2 ini dapat ditembus, otomatis yang atas ini nih tidaklah berguna karena sudah tembus di data linknya. Jadi begitu. Jadi ya gitu. Switch attack kategori keamanan hanya squad tautan terlemah dalam sistem, dan lapis sudah dianggap sebagai tautan lemah itu karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif suatu organisasi. Cara ini mempercayai semua orang dan paket yang terhubung dengan kami saat ini dengan ini adalah beberapa kategori serangan yang terjadi. Serangan-serangan terjadi itu make table attack, jaringan, banjir alamat. Ini banjir alamat dibanjirin. VLAN attack, VLAN spoofing, VLAN attack, randomization attack, ARP attack, address spoofing attack atau STP attack. Port security. Solusi dari masalah tersebut adalah port security. Yang pertama adalah mencegah berbagai jenis serangan. Kedua adalah DHCP snooping, dynamic RP infection, IP guard. Solusi lapisan 2 ini tidak akan efektif
jika protokol manajemen tidak diamankan. Strategi berikut dilakukan. Pertama adalah selalu gunakan varian protokol manajemen yang aman seperti SSH dan SCP, Secure FTP atau SFTP, dan Secure Socket Layer Transport Layer atau SSL atau TLS. Selanjutnya adalah pertimbangan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Lalu gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Lalu lintas manajemen. Selanjutnya gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita ke MAC address attack. Ingatlah bahwa untuk ingatlah bahwa untuk membuat keputusan perusahaan tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam BK yang diterima disebut tabel alamat MAC. Oke. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan banjir alamat MAC address flooding memanfaatkan batas ini dengan memborbardir saklar dengan alamat MAC. Saat yang terjadi, saklar memperlakukan BK sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lintas semua serang port pada VLAN. Sama-sama memeriksa tabel MAC. Kondisi ini sekarang mungkin aktor ancaman semua frame yang dikirim terus ke VLAN lain. Jadi caranya yang penyerang ini mengirim alamat MAC address membanjiri lalu lintas semua portnya tanpa mungkin jadi dia serangnya adalah selanjutnya adalah MAC address stability mitigation. Apa yang membuat hal seperti MAC hop sangat bahaya? MAC hop adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow table MAC dengan sangat cepat. Misalnya saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di table alamat MAC-nya. Alamat seperti markup akan menjadi 8.000 MB masuk per detik. Membuat serangan overflow table. Dia kalau banjiran table itu apa ya? Alasan lain mengapa alat serangan ini berbahaya adalah karena hanya mempengaruhi skala lokal. Tidak hanya mempengaruhi skala lokal, tapi juga dapat mempengaruhi skala lapisan 2 lainnya yang terhubung. Jika tabel alamat MAC penuh, itu mulai semua port masuk terhubung. Jadi dia tuh menuhin, udah penuh dia kan dia nyebar ke ini kan. Terus kalau sampai ke layer 2, berarti dia udah masuk. Untuk mengurangi serangan overflow tabel alamat MAC, jaringan harus menerapkan keamanan port. Jadi setiap port itu dikasih keamanan. Keamanan port hanya akan mengizinkan jumlah alamat MAC seperti tertentu untuk dipelajari port. Keamanan pelabuhan dibahas di modul lain. Oke. LAN attack atau serangan. This video will cover the following: VLAN hopping attack, VLAN double tagging attack, DHCP exploit attack. Apa ini? VLAN hopping attack. Serangan VLAN hopping attack. Serangan VLAN attack. VLAN attack. Mungkin lalu lintas dari suatu VLAN untuk oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan hopping VLAN attack, mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk menggunakan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default. Pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan dan pensinyalan dinamik trunking protokol DTP berpublik Cisco ke trunk dengan saklar penghubung. Jika berhasil, switch membuat link trunk dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sekarang aktor ancaman dapat mengakses semua VLAN di saklar. Pelaku dapat mengirim dan menerima lintas VLAN apapun. Jadi jika dia sudah bisa ini,
VLAN double tag detect. Pelaku ancaman adalah situasi tertentu yang menyamarkan tag tersembunyi di dalam PK yang memiliki tag. Ini mungkin frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag asli. Langkah pertamanya adalah pelaku ancaman mengirim bingkai 89 dengan tag ganda ke saklar header, lalu memiliki tag VLAN dari antara yang sama. Langkah 2, frame tiba di switch pertama antara pada tag frame untuk VLAN asli. Setelah meneruskan paket keluar merupakan bagian dari VLAN asli. Pada titik ini tag VLAN bagian dalam masuki. Rasa mie. Langkah ketiga adalah frame tiba di switch kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN asli. Lalu VLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim seperti yang ditentukan dalam spesifikasi. Serangan double tagging attack bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Idenya adalah penandaan ganda memungkinkan penyerang mengirim data ke host atau server pada VLAN yang tidak akan diblokir dan oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Agaknya lalu lintas kembali juga akan diizinkan sehingga memberi penyerangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat di VLAN yang bisa diblokir. Serangan VLAN, hooping, dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan terang berkodifikasi. Yang pertama adalah nonaktifkan trunking di semua port akses. Kita harus menonaktifkan port terang. Nonaktifkan trunking otomatis pada tautan sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Pastikan VLAN aslinya hanya digunakan untuk link trunk. Selanjutnya adalah DHCP message. DHCP server network atau beberapa DHCP konfigurasi informasi including IP address atau memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subDNS MAC, gateway default, server DNS dan lain yang berbeda kalian. Tujuan urutan tentukan DHCP antar kalian sebutkan pada gambar. Kita bisa lihat di sini apa? Ketemu. Dua jenis serangan DHCP adalah kelaparan DHCP dan snooping DHCP. Kedua serangan dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. DHCP Subversion Attack. Tujuan serangannya adalah untuk membuat DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP Subversion Attack membutuhkan serangan seperti Gobbler. Gobbler memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk semuanya. Secara khusus ini membuat pesan penemuan DHCP dengan palsu. DHCP spoofing attack. Jadi ketika server DHCP nakal terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke kalian yang sah. Server nakal dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan termasuk yang berikut. Itu adalah gateway, wrong default gateway, server DNS wrong DNS server, terus wrong IP address. Serangan video RP attack, STP attack, RP attack. Host broadcast ARP request untuk menemukan alamat MAC host dengan alamat tujuan. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan ARP. The host bersama alamat IP yang cocok dalam permintaan ARP mengirim balasan ARP. Kalian dapat mengirim balasan ARP yang tidak dapat diminta. Penyerang dapat mengirim
pesan RP serampangan yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan peroleh tabel MAC-nya. Dalam serangan tipikal, pelaku ancaman mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta oleh selain di dalam ini. Ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP. Ada spoofing attack. Spoofing IP address spoofing adalah ketika aktor membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Spoofing pada spoofing ini sulit untuk dikurangi, terutama bila digunakan dalam subnet tempat IP berada. Saat host target mengirim lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali ke alamat MAC ke port aslinya. Untuk kepentingan switch mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Aktor ancaman dapat membuat program atau script yang akan terus mengirim frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasinya. Tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memperbaiki sumber alamat MAC yang membutuhkan sangat rentan terhadap spoofing. Serangan STP atau STP attack. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringan. Penyerang kemudian dapat menangkap semua lalu lintas untuk domain yang dilakukan. Untuk melakukan serangan manipulasi STP, host yang menyerang menyiarkan unit data protokol jembatan yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa perhitungan ulang spanning tree BDU yang dikirim oleh penyerang mengembangkan prioritas jembatan lebih rendah dalam upaya memilih sebagai jembatan akar. Serangan STP ini dimitigasi dengan menggunakan PPD kuat di semua port akses sebagai PPDU secara khusus. Reconnaissance CDP. The Cisco Discovery Protocol adalah CDP adalah protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. Ini didapatkan di semua perangkat Cisco secara default. Aris Mystery juga menggunakan CDP untuk membantu mengkomunikasi dan mencegah masalah perangkat jaringan. Informasi CDP dikirim melalui port yang mengaktifkan CDP dalam siaran berkala. Tidak terenkripsi dan tidak terautentikasi. Informasi CDP mencakup alamat IP perangkat. Versi perangkat lunak iOS platform kapabilitas dan VLAN dan native VLAN perangkat yang menerima pesan CDP memperoleh basis data CDP-nya. Untuk mengurangi eksploitasi CDP, batasi penggunaan CDP dengan perangkat atau port. Misalnya, menonaktifkan port CDP dan on-edge yang terhubung ke perangkat yang tidak terpercaya. Untuk menonaktifkan CDP secara global pada perangkat, gunakan perintah no cdn run (cdv run) global configuration mode. Untuk mengaktifkan secara CDP secara gunakan CDP run global configuration. Oke. Untuk menaktifkan CDP pada port, gunakan perintah no cdp enable interface configuration. Untuk mengaktifkannya kembali CDP pada port, gunakan CDP aktif CDP enable untuk configuration command. Oke. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi presentasi
SRWE pada modul ke-10. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.